Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramanda dari kelas 4 SI 4R. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Indra Ramadona Harahap MA yang berjudul QFD atau Quality Function Deployment. Sini saya akan menjelaskan tujuan dari QFD. Yang pertama, menerjemahkan suara pelanggan ke dalam persyaratan teknis produk atau jasa. Yang kedua, menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi parameter desain suatu produk. Yang keempat, mengkoordinasikan usaha dan keahlian organisasi dari awal sampai akhir proyek. Yang kelima, memastikan harapan pelanggan. Yang keenam, menghindari katastrofis atau kejadian yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan hebat yang sering terjadi secara mendadak dalam proses produksi. Selanjutnya, penggunaan metodologi QFD dalam proses perancangan dan pengembangan produk merupakan suatu nilai tambah bagi perusahaan, sebab perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu produk atau jasa yang mampu memuaskan konsumen tersebut. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD atau Quality Function Deployment dalam proses perancangan produk menurut DEL 1994. Yang pertama, meningkatkan kehandalan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Yang selanjutnya, kepuasan konsumen. Yang keempat, memperpendek time to market. Yang kelima, mereduksi biaya perancangan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Selanjutnya, hierarki matrik QFD. Dalam menggunakan metodologi QFD dalam proses perancangan dan pengembangan produk, maka akan dikenal 4 jenis tahapan, yaitu masing-masing adalah yang pertama tahap perencanaan produk atau house of quality. Yang kedua, perencanaan komponen part deployment. Yang ketiga, tahap perencanaan proses atau proses deployment. Yang keempat, tahap perencanaan produksi atau manufacturing production planning. Menurut pendapat ahli Dex, Bernard, dan Norman, proses QFD meliputi pembentukan matriks yang juga biasa disebut sebagai tabel kualitas yang memuat tahap-tahap QFD yang terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama, perencanaan produk atau product planning, meliputi proses penerjemahan karakteristik kualitas yang menjadi keinginan pelanggan menjadi karakteristik teknik perusahaan. Tahap perencanaan produk biasa disebut juga dose of quality. Pada tahap ini dikumpulkan data-data tentang kebutuhan konsumen, keterangan jaminan, peluang dari persaingan, ukuran produk pesaing, dan kemampuan teknis organisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan komponen atau part planning, meliputi proses penerjemahan dan pengembangan karakteristik teknik perusahaan yang dihasilkan pada fase yang pertama, menjadi lebih detail dan membentuk karakteristik kualitas per bagian. Desain produk menghendaki ide tim yang kreatif dan inovatif. Konsep produk dibuat selama tahap ini dan menspesifikasi bagian yang telah didokumentasikan.
Bagian-bagian yang ditentukan menjadi yang terpenting dan memenuhi keinginan-keinginan konsumen. Yang selanjutnya disebarkan ke dalam perencanaan proses atau tahap yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga adalah perencanaan proses atau proses planning, meliputi proses penerjemahan karakteristik kualitas pada tiap bagian yang dihasilkan pada fase yang kedua. Untuk menentukan karakteristik proses masing-masing selama perencanaan proses manufacturing dijadikan diagram alir dan parameter proses atau target values didokumentasikan. Yang keempat, perencanaan produksi atau production planning. Proses pembentukan hubungan dan keselarasan antara karakteristik dan proses yang dihasilkan pada fase yang ketiga dengan karakteristik keinginan bagian produksi. Dalam perencanaan produksi, petunjuk pekerjaan dibuat untuk memantau proses produksi, jadwal pemeliharaan, dan pelatihan keterampilan operator-operator. Selain itu, pada tahap ini dibuat beberapa keputusan untuk menempatkan proses-proses yang paling berisiko dan beberapa kendali ditempatkan untuk mencegah kerusakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.